Bahan makanan dan sandang merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia. Pada tahun 1975, populasi penduduk berjumlah 4 miliar jiwa. Kemudian di tahun 2000, jumlah penduduk meningkat hingga mencapai lebih dari 6 miliar jiwa. Setiap tahun, jumlah penduduk akan terus bertambah. Peningkatan jumlah penduduk akan seiring dengan peningkatan kebutuhan bahan makanan dan sandang untuk manusia. Oleh karena itu, manusia perlu mengupayakan peningkatan produksi bahan makanan dan sandang setiap tahun untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pada awalnya, pertanian dilakukan dengan cara nomaden. Kemudian berkembang menjadi sistem pertanian tradisional yang dalam penerapannya menggunakan pupuk organik, sehingga produktivitasnya masih rendah. Sistem pertanian tradisional kemudian berkembang menjadi pertanian konvensional. Revolusi hijau merupakan bukti adanya perkembangan pertanian konvensional. Adanya revolusi hijau membuat produksi tanaman pangan semakin meningkat. Akan tetapi, lingkungan menjadi rusak akibat dari pemakaian bahan kimia, sehingga sangat merugikan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem pertanian berkembang lagi menjadi pertanian berkelanjutan. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta sawah untuk mengendalikan alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian tersebut, mengingat saat ini banyak lahan sawah yang hilang karena alih fungsi lahan. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar para pemuda tidak lagi malu dan gengsi untuk berprofesi sebagai seorang petani. Para pemuda diharapkan memiliki ketertarikan tinggi terhadap bidang pertanian untuk mewujudkan regenerasi profesi petani Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, beliau juga mengungkapkan sejumlah optimisme pada sektor ini. Beliau meyakini jika pemuda ikut terjun melakukan inovasi pertanian, maka Indonesia akan terbebas dari impor pangan dan sebaliknya akan menjadi eksportir. Lalu, beliau juga menuturkan bahwa Indonesia punya potensi pengembangan pertanian organik melalui sejumlah inovasi. Inovasi itu mencakup seluruh proses industri pertanian, mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, pengolahan, branding, pengemasan, hingga pemasaran. Namun, fakta di lapangan tidak semanis harapan kepala negara. Center for Indonesian Policy Studies mengatakan bahwa kenyataan di lapangan malah seringkali tidak menguntungkan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kaya dan subur. Bagaimana tidak? Kita melempar kayu saja itu bisa menjadi sebuah tanaman. Lautan kita adalah lautan susu. Bahkan pertanian adalah sebuah sektor yang sangat menjanjikan yang bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Hal ini sudah pernah kita raih pada tahun 1984, di mana kita pernah mencapai swasembada pangan, terutama di pangan beras yang merupakan makanan pokok bangsa Indonesia, dan itu diakui oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia FAO pada tahun 1985. Namun ketika kita membandingkan dengan kondisi pertanian kita saat ini, itu sangatlah miris. Karena lahan pertanian banyak menjadi alih fungsi. Pemukiman, perumahan, mal, swalayan, dan lain sebagainya. Di sumber daya manusianya sendiri juga tidak terjadi regenerasi, karena usia petani banyak yang sudah berusia lanjut. Bahkan dari 33 juta petani, 70% dari mereka hanyalah lulusan SD. Padahal kalau kita ingin mengembangkan sektor pertanian saat ini, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, untuk membangun sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan kerjasama antar stakeholder terkait, baik itu dari pihak pemerintah,
swasta, civil society, dan tentunya pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda adalah garda terdepan. Pemuda adalah penerus bangsa. Mereka yang bisa menciptakan inovasi dan kreasi di bidang pertanian untuk bisa mendulang kesuksesan yang pernah kita raih pada tahun 80-an. Oleh karena itu, mari para pemuda Indonesia kita bekerja sama, siapkan dirimu untuk membangun pertanian, karena pangan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Kalian boleh mengikuti stylist apapun, tapi pangan itu adalah kebutuhan pokok bagi kalian untuk bisa bertahan hidup. Kita bangun pertanian Indonesia dan kita raih kesuksesan seperti yang pernah kita raih pada tahun 1984. Terima kasih. Alam membentang dengan segala kekayaannya. Wilayah persawahan merupakan salah satu kekayaan yang sering ditemui di Indonesia. Tanah Indonesia yang subur sangat mendukung untuk bercocok tanam dan menghasilkan bahan pokok masyarakat. Pemandangan indah sering ditemui di wilayah persawahan karena berada di alam terbuka. Selain merupakan negara tropis, dengan memiliki tanah yang subur, memungkinkan berbagai macam tanaman yang tumbuh di Indonesia. Masyarakat dapat menanam baik untuk konsumsi maupun usaha dalam mencukupi kebutuhan. Banyak tempat perkebunan dijadikan tujuan berwisata, dari sekedar menjenuhkan pikiran sampai belajar berbagai hal yang ada di perkebunan dan lain sebagainya. Kekayaan alam yang mendukung dapat menjadikan perkebunan Indonesia yang luas memiliki berbagai potensi memajukan bangsa. Keindahan ataupun kekayaan yang dimiliki perkebunan bisa memaksimalkan dukungan pembangunan dan juga ketahanan pangan. Lahan yang terdapat di Indonesia dengan melihat aspek geografis dan geologinya memang berpotensi untuk pertanian. Hasil tani yang dihasilkan melimpah ruah dengan berbagai komoditas yang dihasilkan. Mulai dari sayur mayur, buah-buahan, tanaman pangan, dan tanaman perkebunan. Semakin berkembangnya teknologi, kini hasil tani semakin bervariasi, seperti inovasi produk pertanian organik yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Mari lihat kondisi terkini, di mana betapa bergantungnya kita kepada petani. Meningkatnya subsektor pangan jadi tumpuan harapan. Dengan kondisi Indonesia agraris, petani harus tetap optimis. Sesuai dengan julukannya sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, petani berusaha mewujudkan swasembada, menjaga cadangan pangan, dan menerjang segala tantangan, menjadi tulang punggung identitas negeri, mewujudkan mimpi kita setiap hari. Itulah yang menjadi dasar semangat membara, menjadikan petani kini sejahtera. Indonesia yang merupakan negara agraris menjadikan pertanian sebagai sektor penting dalam tatanan negara. Bahkan Presiden Soekarno menyebutkan makna petani sebagai penjaga tatanan negara Indonesia. Maka melihat hal ini, petani yang menjadi pelaku utama dalam bidang pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Di antaranya, produsen bahan utama pangan, penyedia lapangan kerja, bahkan pada bidang ekonomi. Tak dapat dipungkiri bahwa pertanian menjadi salah satu sektor penunjang ekonomi. Dibuktikan dengan masifnya kegiatan ekspor bahan pangan, banyaknya bisnis pertanian, bahkan dapat menambah devisa negara. Apalagi sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tumbuh positif pada kuartal 2 di tahun 2020. Namun, berdasarkan pengamatan komposisi umur petani beserta peminatnya dari Dwi Andrea Santosa yang berasal dari pengamat pertanian IPB, menyebutkan bahwa berdasarkan survei pada data statistik hanya terdapat 8% yang ada pada usia remaja.
sedangkan sisanya adalah orang tua. Telah menjadi pengetahuan umum juga, jika petani pada wilayah pedesaan adalah orang yang berusia di atas 50 tahun, yang saat ini kebingungan memikirkan kelanjutan usaha tani mereka karena tidak ada anak-anak mereka yang mau mewarisi pekerjaan yang mereka tekuni tersebut. Ironisnya, bahkan ada sebagian orang tua di pedesaan yang tidak mau anaknya bekerja di desa sebagai petani. Hal ini menyebabkan tidak adanya regenerasi dalam bidang pertanian. Bahkan pertanian dimungkinkan tidak terjadi perkembangan karena sedikitnya pemuda yang terjun dalam bidang tersebut. Terdapat berbagai alasan penyebab menurunnya minat pemuda di sektor pertanian, terutama karena citra pertanian yang dianggap kurang bergengsi dan kurang bisa memberikan imbalan yang memadai. Dunia pertanian juga dianggap sebagai dunia yang kotor, miskin, dan terpinggirkan, serta dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan. Apabila regenerasi petani Indonesia terus menurun, bukan tidak mungkin, di masa depan Indonesia akan menjadi pengimpor bahan-bahan pertanian. Selain itu, terbatasnya akses terhadap lahan juga membuat pemuda memilih pekerjaan lain ketimbang menjadi seorang petani. Jangan malu menjadi seorang petani. Jangan malu di sawah, jangan malu kotor-kotoran. Karena dari kotor, dari malu kalian itu bisa menghasilkan uang yang besar. Perkenalkan, nama saya Raga, umur saya 24 tahun. Asli saya dari Desa Namungan 1, Selopamero, Imogiri Bantul. Saya dulunya seorang pengangguran, pekerja serabutan. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan swasta menjadi seorang OB. Dan di situ gaji saya pun tidak mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari dan keluarga saya. Di situ saya bekerja selama 2 tahun menjadi OB. Dan ternyata tuntutan ekonomi keluarga saya semakin besar. Dan di situ saya juga berpikir lagi mencari peluang usaha apa yang cocok buat diri saya, buat keluarga saya. Sedangkan modal pun tak ada. Nah, dari situ kebetulan mertua saya punya cukup lahan untuk saya garap. Awalnya dulu saya menghiraukan petani itu apa? Dia kotor, panas, melelahkan. Sedangkan untuk orang muda seperti saya, pertanian itu sepertinya susah. Di situ saya bisa belajar dari mertua saya dulu, gimana cara menanam bawang merah, bagaimana cara menanam cabai yang benar. Dari situ selama 2 bulan ternyata penghasilan menanam bertani bawang merah itu cukup menggiurkan, dan saya memutuskan untuk bertani. Dari awal 2016 saya bertani sampai sekarang, alhamdulillah penghasilan saya cukup besar. 80 kilo dari bibit saya bisa menghasilkan uang kurang lebihnya 20 juta sekali panen. Dari penghasilan bertani saya itu alhamdulillah bisa kecil-kecilan bangun rumah, istilahnya menyenangkan anak istri. Dan dulu saya itu pertama kali di pertanian itu dipandang sama orang-orang kampung saya itu dianggap orang remeh, istilahnya cengeng. Apakah kamu bisa bertani? Apakah kamu bisa kayak gini? Nah, dari orang-orang itu pun saya mengambil itu bukan seolah-olah jadi seperti bully atau untuk
mengedonkan niat saya untuk menjadi seorang petani. Saya itu balik menjadi motivasi biar saya bisa menjadi petani sukses. Diversifikasi pangan merupakan pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan pangan non-beras. Diversifikasi pangan bermanfaat untuk memperoleh gizi dan nutrisi yang lebih beragam dan juga seimbang. Masyarakat di kawasan ASEAN, terutama Indonesia, telah melakukan diversifikasi pangan khususnya berupa nasi, karena wilayah Asia Tenggara merupakan penghasil beras. Indonesia juga telah menegaskan komitmennya dalam PP nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan demi mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksinya. Salah satu program yang dijalankan adalah One Day One Rice. Nah, di mana hal ini merupakan salah satu program yang efektif dalam penganekaragaman pangan dan juga dapat menjaga ketahanan pangan. Lalu, bagaimana bila pertanian di Indonesia semakin menurun? Bagaimana bila generasi muda semakin gengsi mengelola pertanian atau bahkan menjadi petani? Apakah makanan pokok kita akan tetap terjaga? Apakah makanan pokok akhirnya harus impor? Peran kita sebagai generasi muda penerus bangsa sangatlah dibutuhkan. Kita akan meneruskan tongkat estafet perjuangan Indonesia menuju negara maju. Kita harus mampu melihat potensi besar pertanian Indonesia. Perlu kita sadari bahwa petani merupakan profesi yang mulia dan memegang peran penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Sebagai pemuda milenial, harusnya kita dengan perasaan bangga melestarikan sektor pertanian demi membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara Indonesia dan juga untuk mendorong kemajuan ekonomi bangsa. Sejatinya tujuan akhir dari petani bukan untuk menumbuhkan tanaman, tetapi untuk menjaga kehidupan. Hidup petani, hidup rakyat